Di video ini, gua akan membawakan sebuah alur cerita film psikopat yang dirilis pada tahun 2021 yang berjudul Sun. Film ini menceritakan seorang anak yang dirasuki sosok Lucifer, di mana anak itu suka memakan manusia, dan apabila dia tidak memakan manusia, maka tubuhnya akan merasakan kesakitan yang luar biasa. Oke, kita mulai aja filmnya. Tapi sebelum nonton, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Awal scene, kita diperlihatkan wanita yang melahirkan anak haram di mobil tanpa bantuan suster ataupun dukun kandungan. I don't want you. I don't want you. Singkat cerita, anaknya tumbuh remaja. Dia pun pergi ke sekolah bersama ibunya, sedangkan ibunya mengajar di sana juga. Oke, perkenalan dulu. Nama ibu dari anak ini adalah Laura. Anak ini David. Malamnya, Laura panik melihat David dikelilingi arwah jahat. Dia pun lari ketakutan meminta bantuan pada Susan, namun dia tidak ada di sana. Dia pun kembali ke rumah, tapi untungnya David baik-baik saja. Lalu, Laura meminta bantuan pada polisi atas apa yang terjadi. Perkenalkan, nama orang ini adalah Paul. Dan ini, kita sebut saja namanya Black. Kayaknya, Laura salah dan minta bantuan sama mereka. Harusnya, bawa ke Mayuil, Ki Joko Bodo, Ki Pranalewu, dan kawan-kawan, serta sahabat mage yang lainnya. Paginya, Paul memberikan kartu namanya kepada Laura. Malam hari, Paul datang ke rumah Susan untuk berbincang dan tiba-tiba David merasa tidak enak badan. Lalu, mereka membawanya ke rumah sakit dan terlihat dia kejang-kejang seperti dirasuki setan. Para dokter pun memberikan hasil pemeriksaannya. Siapa tahu ada virus atau bakteri jahat dalam tubuhnya, namun hasilnya negatif. Kan udah gue bilang harusnya bawa ke Ki Joko Bodo atau sahabat mage yang lainnya yang sangat ahli dalam bidang pemejikan. Sangat kasihan melihat David karena di usianya dia sudah dirasuki Lucifer atau The Demit ya kalau di Indo, setan yang suka makan daging manusia. Singkat cerita, David sudah sembuh dan mereka pun makan malam bersama. Besoknya, David kambuh lagi sehingga dibawa lagi ke rumah sakit. Di pintu, Laura menguping pembicaraan mereka yang tertarik dengan tubuhnya David untuk diteliti. Setelah itu, Laura membawa kabur David secara diam-diam. Dia pun membawanya ke tempat Susan, tapi yang tainya adalah si bocil ini malah makan Susan. I feel better now, Mom. Laura pun menulis "He is coming" di dinding dengan darahnya Susan agar seolah-olah dia dibunuh oleh hantu. Setelah itu, Laura pun membawa David ke rumah keduanya. Di sana di televisi, mereka pun dikabarkan hilang dan mereka pun menjadi buronan. Besok paginya, polisi pun mengecek tempat tersebut. A good one. Take a look. Not yet. Berusaha kabur, Susan pun membawa David ke rumah sang nenek yang ia kenal untuk meminta bersembunyi. Di dalam pun, mereka berbicara agar Laura memujuk temannya yaitu anak si nenek ini agar pulang ke rumah. Malamnya pun mereka mengunjungi rumah bos Songsok Jimmy yang merupakan anak si nenek tadi. Laura pun memujuknya agar dia pulang ke rumah. Tapi tak lama setelah itu, David merasakan sakit di tubuhnya. Yang mungkin karena Lucifer dalam dirinya ingin makan manusia. Lalu Laura pun membawanya ke hotel. Dan di sana, dia pun melihat laki-laki yang brengsek. Di kamar, David pun sudah tidak karuan dan bilang, "Beri aku makan, beri aku makan." Setelah itu, Laura pun melihat seorang wanita yang ditindas laki-laki itu. Dan dia pun berniat menjadikan laki-laki itu sebagai makanan untuk anaknya. Lalu, Laura pun berinisiatif untuk mengajaknya pura-pura bercocok tanam, tapi setelah itu, Not here. setelah itu, Laura membawa mayatnya laki-laki itu dan meninggalkannya di samping gereja. Mencoba mencari keberadaannya mereka berdua, polisi pun mendatangi rumah bos Songsok Jimmy. Dan di sana pun mereka menemukan Jimmy sudah tidak bernyawa, yang pasti karena ulahnya si bocil. Polisi pun kembali menggelar TKP di samping gereja. May not know it herself.
Laura dan David pun bermain di pameran. Tapi tak lama setelah itu, lagi si Lucifer tai mulai menggerogoti tubuhnya David. Laura pun membawanya ke tempat tidur dan mencoba menenangkannya. Tapi tak lama setelah itu, polisi datang. Lalu Laura menembak mereka. Laura pun mengecek mereka, tapi ternyata salah satu dari mereka adalah temannya Laura. Temannya yang tertembak pun sempat meminta pertolongan, namun karena darahnya keluar terlalu banyak, dia pun harus mati. Di kamar mayit, Paul pun menelpon Laura dan bertanya di mana posisi Laura saat ini. Namun Laura langsung menutup teleponnya. Paginya, Laura membawa David ke rumah tua dan di sana mereka melakukan ritual pemanggilan Lucifer dan setelah itu Lucifer pun datang. Do my bidding. By Astaroth, your prince, by Setelah itu, polisi pun datang dan meminta agar Laura tidak membunuh David. Tapi Laura tidak mendengarkannya dan Paul pun menembak Laura hingga Laura pun harus tewas. I love you, David. Scene beralih ke rumah sakit. Paul menjaga David yang terbaring, tapi yang tidak nyangka adalah Paul mengiris kulitnya dan mengucurkan darahnya untuk si bocil itu. Rupanya, dia juga tahu tentang sosok Lucifer yang ada dalam dirinya David, serta dia juga tahu korban-korban yang sebelumnya itu karena ulahnya si Lucifer yang ada dalam dirinya David. Setelah itu, Lucifer pun datang dan David memanggilnya ayah. Daddy. Tamat. Kesimpulan dari film ini adalah jika anak Anda sakit dan dokter tidak tahu penyakit apa dan tidak tahu cara menyembuhkannya, lebih baik bawalah anak Anda untuk diruqyah, karena itu cara terbaik untuk mengusir jin Lucifer, jin dedemit, jin ipit, dan jin-jin lainnya. So, terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.